Baik ya, itu kan pertemuan ke-11 ya, berarti ini pertemuan 11 untuk keamanan data dan aplikasi ya. Topik kali ini kita akan bahas tentang isu keamanan database management system ya, atau DBMS. Jadi lebih ke detailnya lagi yaitu bagaimana database itu dapat diamankan ya. Untuk yang pertemuan minggu lalu, sekarang adalah ke isu-isunya apa saja yang untuk keamanan database management system itu apa saja ya. Ya, ya, kita lihat di sini. Di sini ada pengalaman dari isu saja sebetulnya lebih ke teori dan wacana ya atau isu-isu dan pengetahuan lainnya ya. Jadi penggunaan watermarking untuk keamanan di DBMS. Nah, selama ini kan kita bisa lihat watermark ya. Watermark itu kan biasanya di foto ya di video misalkan ya kan. Nah, sekarang itu dimanfaatkan di DBMS nih. Kan baru dengar ya. Dan bagaimana sih watermarking itu untuk diintegrasikan ke DBMS ya. Ya, terdapat beberapa jenis teknik untuk keamanan sistem manajemen basis data ya. Nah, teknik yang diusulkan adalah watermarking untuk kepemilikan data. Nih, yang basis data merupakan akumulasi data yang disusun sedemikian rupa sehingga program komputer dapat dengan cepat memilih informasi yang diinginkan. Data yang proses dan itu akan disimpan sebagai informasi dalam sistem manajemen basis data. Kemudian informasi tersebut memang sangat rahasia dan merupakan hak-hak dari kliennya atau pemilik data. Nah, klien itu memberikan informasi dengan kepercayaan pada layanan keamanan basis data bahwa informasi tersebut akan disimpan dengan aman. Strategi komprehensif untuk mengamankan basis data lebih dari sekedar keamanan data saja. Kan kemarin kan kita bahas untuk keamanan database-nya. Kalau saat ini bagaimana tidak hanya sekedar untuk mengamankan keamanan datanya saja. Ini inovasi baru ya, penggunaan instrumen keamanan, mendorong administrasi keamanan, mengenali, dan menjaga dari serangan keamanan. Keamanan informasi yang disimpan dalam basis data sangat penting untuk menghindari akses yang tidak sah. Selain itu, penerapan layanan keamanan adalah untuk mengidentifikasi akses yang tidak sah, yang mendeteksi setiap serangan terhadap informasi dan bagian dari proses pencegahan. Metode yang cepat harus diterapkan untuk mengamankan data dari peretasan atau penyalahgunaan data. Ya, itu sedikit latar belakangnya. Ada beberapa jenis metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat keamanan informasi, seperti membatasi kontrol akses di mana pengguna harus memverifikasi detail dengan autentifikasi, periode waktu yang digunakan untuk akses informasi harus dikurangi, dan administrator data dapat mengidentifikasi pengguna untuk mencegah pencurian informasi selama waktu akses. Ya. Selain itu, menjaga kerahasiaan dan integritas informasi dapat diterapkan melalui pemberian watermark ke dalam basis data. Nah, ini yang baru ya. Nah, ini watermarking for ownership. Jadi, watermark untuk pengguna atau pemilik data. Ini adalah alurnya ya. Ini misalkan ya. Sini kan enkripsi data dilakukan ya. Yaitu bisa menggunakan image atau teks ya. Kan inputnya. Nah, sekarang watermark itu gimana sih bisa dilakukan ya di sini di database itu pertama inputnya adalah enkripsi data yaitu adalah image dan teks. Lalu prosesnya di situ adalah hidden data ya. Datanya disembunyikan ya untuk di watermark ya di watermark database-nya. Lalu diberikan copyright datanya. Pemilik data ini punya siapa? Ini adalah diproses. Lalu luarannya, outputnya adalah ekstraksi data dan protected data. Ya, jadi setelah data di-encrypt ya atau digunakan dengan enkripsi image dan teks,
Lalu di sini proses ya, di hidden data disembunyikan. Nah, proses watermark dilakukan di proses ini ya, di pada saat data disembunyikan. Nah, lalu setelah disetujui misalkan oleh pemilik data siapa yang akan bisa mendapatkan data ini, maka data tersebut diekstrak ya, di decrypt ini outputnya itu decrypted data ya. Itu adalah dan sekaligus memproteksi data tersebut. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi di sini nih prosesnya yang membedakan dengan autentifikasi atau enkripsi biasa ya. Dia menggunakannya image dan teks. Tuh. Nah, watermark for ownership berarti watermark untuk pengguna ya. Data yang dienkripsi dengan lemah dan rentan terhadap berbagai serangan yang tidak memerlukan akses ke kunci dekripsinya. Nah, dekripsi basis data adalah mengubah konten angka yang tidak bertujuan menjadi data pertama dengan menggunakan kunci yang dihasilkan oleh perhitungan enkripsinya. Nah, tujuan enkripsi dan dekrypt adalah untuk melindungi kerahasiaan data dan menjaga integritas data pelanggan melalui pelayanan keamanan basis data. Peran enkripsi data adalah untuk memastikan kerahasiaan datanya. Kan tadi ya. Nah, lalu desain arsitektur sistem basis data harus dirancang berdasarkan integritas data dan mekanisme keamanannya seperti apa. Tuh. Nah, saat ini perkembangan teknologi digital meningkat pesat dan menyebabkan banyaknya duplikasi atau perubahan data seperti teks, gambar, audio, dan video. Dalam sistem digital, duplikasi data dapat menghasilkan data baru yang hampir menyerupai data asli. Ya, kerangka kerja yang diusulkan seperti yang ditunjukkan pada gambar satu nih, kita lihat nanti ya, untuk menghindari manipulasi dan duplikasi data untuk sistem keamanan basis data atau DBMS ya. Nih yang tadi ya, gambar satu yang tadi. Sekarang metode watermark untuk melindungi DBMS ya. Pertama nih, harus ada gambar dan teks ya. Sini. Gambar dan teks akan disiapkan atau disisipkan dalam atribut basis data dalam bentuk biner. Jadi, kenapa bisa sih eh, si basis data ini, DBMS ini dilindungi oleh watermark gitu kan? Biasanya kan watermarking itu kan dilakukan oleh pada data-data image atau video ya. Nah, kalau di DBMS ini bisa dengan sumber enkripsinya yaitu gambar dan teks itu dijadikan biner 0 dan 1. Kemudian gambar watermark yang tidak terlihat akan disematkan dengan data untuk tujuan hak cipta. Ya, yang ketiga, data akan dienkripsi dan disembunyikan dalam sistem. Yang tadi ya, yang gambar tadi itu, falsa. Nah, setelah itu, data yang dienkripsi akan disimpan dan diproses. Dengan demikian, pengguna harus menyematkan data dengan karakter alfabet dan numerik dari kunci rahasianya. Namun, ekstraksi data akan terjadi setelah memverifikasi kepemilikan data yang bersangkutan. Benar nggak nih yang mau buka atau yang mau mengambil data tersebut? Nah, pengguna harus memberikan informasi yang akurat sehingga sistem akan mendekripsi data untuk dikontrol aksesnya. Penyisipan watermark tidak akan merusak informasi asli dari database-nya. Itu yang harus diketahui. Teknik watermarking dapat diterapkan oleh pengguna sendiri ketika mereka memberikan data mereka ke suatu sistem. Ya. Tuh, lihat. Hmm. Metode enkripsi akan dilakukan dengan membuat algoritma watermark sebelum proses penyisipan. Kita akan memasukkan informasi watermark ke dalam database asli dan mengembalikannya dengan tanda atau dengan kode ya. Metode ini tidak akan pernah mengubah kerahasiaan dan integritas informasi aslinya. Lebih jauh lagi, penerapan watermark multimedia sudah dilakukan untuk kumpulan data tersebut yang lebih
besar sehingga dapat meningkatkan privasi data. Ya ini untuk watermark di multimedia ya, gambar, video, misalkan itu bisa dengan umum ya. Tapi kan di database baru tuh. Nah, jadi meskipun demikian, teknik watermarking banyak digunakan untuk melindungi data multimedia dari manipulasi dan duplikasi track audio, video, dan foto. Umumnya data multimedia juga disimpan dalam sistem manajemen basis data, itu kan ya. Jadi kan pasti disimpan dalam sebuah DBMS ya, si foto, video, dan multimedia lainnya. Nah, berbagai jenis watermarking memberikan tingkat keamanan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada titik krusial data tersebut. Pengguna dapat memperoleh manfaat jika sistem komputasi tidak mahal ya, jika dirancang dengan mekanisme yang tepat. Itu kan. Selain itu, teknik watermarking berbasis gambar diusulkan karena gambar akan disisipkan dan diubah menjadi gambar acak pada tahap pertama tadi, pada saat enkripsi. Lalu watermarking terutama difokuskan pada kepemilikan ya, karena pada tingkat pemrosesan data di mana beberapa watermark akan dihapus atau dihilangkan oleh pihak yang tidak berwenang gitu ya. Jadi kan harus menghapus tuh si watermarknya dulu gambarnya baru bisa masuk ya hacker, karena ini sifatnya gambar atau watermark jadi akan lebih susah. Selain itu, watermark yang tertanam dapat digunakan untuk pemindaian biometrik pemilik konten saja ya, sehingga dapat mencegah kontribusi apapun tanpa pengetahuan pemiliknya. Itu kan. Jadi intinya em, umumnya watermark itu digunakan untuk teknik pengamanan data konten multimedia. Nah, inovasi ini si watermarking eh, teknik ini digunakan untuk mengamankan sebuah sistem basis data atau DBMS gitu kan. Dengan menggunakan inputannya tadi adalah sebuah gambar dan teks gitu kan. Lalu diproses ya, di breakdown si gambar teks itu menjadi sebuah angka biner ya yang disimpan di dalam database, sistem database tersebut gitu kan. Tuh. Nah, diproses enkripsi, dipecah, dibaurkan ya, diacak. Terus dikumpulkan kembali si gambar tersebut untuk didekrypt ya menjadi sebuah kata sandi nantinya untuk yang membutuhkan informasi. Itu ya intinya seperti itu. Jadi watermarking security itu tidak berlaku pada data gambar dan video saja, tapi bisa berlaku pada sistem basis data kan. Seperti itu ya.